Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana mengelola perubahan di suatu organisasi. Perubahan suatu organisasi merupakan esensi dari kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Untuk mendorong perubahan, diperlukan adanya agen perubahan atau yang disebut dengan agent of change. Agen perubahan ini merupakan individu dan kelompok yang mengupayakan terjadinya perubahan kepada orang lain maupun sistem sosial. Biasanya, agen perubahan dipilih oleh pimpinan di mana unsur pimpinan terlibat di dalamnya. Keterlibatan pimpinan tertinggi dalam agen perubahan akan semakin mengoptimalkan perubahan yang diharapkan. Keterlibatan yang dimaksud tidak hanya dalam struktur organisasi tim perubahan organisasi, namun juga peran aktifnya dalam pemikiran, tindakan, keteladanan, dan dukungan sumber daya agar perubahan organisasi dapat secara efektif terjadi. Perubahan organisasi dapat terjadi melalui mekanisme top-down maupun bottom-up. Perubahan top-down didorong oleh level atas untuk kepentingan strategis organisasi. Biasanya, perubahan yang bersifat top-down akan terjadi dalam waktu yang lebih cepat dan bersifat lebih komprehensif dibandingkan dengan perubahan yang bersifat bottom-up. Perubahan bottom-up adalah perubahan yang didorong dari level bawah menuju atas. Biasanya, perubahan bottom-up ini didukung oleh manajemen level bawah dan menengah sebagai agen perubahan. Perubahan bottom-up dapat dilihat pada inovasi teknologi maupun perbaikan prosedur kerja, di mana idenya berasal dari karyawan level bawah yang berada di lapangan dan melihat perlunya dilakukan perubahan untuk perbaikan organisasi. Secara umum, ada dua jenis perubahan yang dapat terjadi dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah perubahan proaktif. Perubahan proaktif atau biasa disebut terencana ini adalah perubahan yang dirancang dan diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi dari peristiwa di masa mendatang. Perubahan yang direncanakan bertujuan untuk menyiapkan seluruh organisasi atau sebagian besar untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan signifikan dalam sasaran dan arah suatu organisasi. Yang kedua adalah perubahan reaktif. Perubahan reaktif atau tidak terencana merupakan perubahan yang bersifat spontanitas dan tanpa arahan. Perubahan yang dilakukan sebagai reaksi terhadap tanda-tanda bahwa perubahan itu diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses efektif perubahan organisasi. Dua hal yang menjadi penyebab kegagalan melaksanakan perubahan adalah pertama, orang tidak mau untuk mengubah sikap dan tingkah laku yang sudah lama menjadi kebiasaannya. Yang kedua, orang yang mencoba cara kerja berbeda dalam waktu singkat, dan bila diberi kebebasan cenderung untuk kembali ke pola tingkah laku yang sudah menjadi kebiasaan. Edgar Schein mengemukakan 3 langkah proses efektif perubahan organisasi. Yang pertama adalah unfreezing atau pencairan. Membuat kebutuhan terhadap perubahan demikian jelas sehingga individu, kelompok, dan organisasi siap melihat dan menerima bahwa perubahan perlu terjadi. Langkah ini biasanya dikaitkan dengan diagnosis yang menggunakan pakar eksternal yang disebut agen perubahan, yaitu spesialis OD atau Organizational Development yang melaksanakan diagnosis sistematis atau organisasi dan mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Diagnosisnya akan membantu karyawan menyadari masalah-masalah perilaku mereka. Yang kedua adalah changing atau pengubahan. Menemukan dan mengadaptasi sikap, nilai, dan tingkah laku baru dengan bantuan agen perubahan akan melatih dalam hal memimpin individu, kelompok, dan seluruh organisasi melewati proses tersebut. Individu-individu bereksperimen dengan perilaku-perilaku baru dan mempelajari keahlian-keahlian baru yang dapat digunakan dalam lingkungan kerja. Yang ketiga adalah refreezing atau pemantapan. Transformasi pola tingkah laku menjadi norma baru melakukan penguatan dan dukungan mekanisme. Di sini, individu-individu menerapkan sikap dan nilai baru dan organisasi memberi imbalan untuk itu. Dampak dari perilaku baru akan dievaluasi dan diperkuat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan perubahan organisasi. Harold J. Levitt menyatakan bahwa organisasi dapat diubah melalui pengubahan struktur, teknologi, dan orang-orangnya. Untuk pendekatan struktur, organisasi menyangkut modifikasi dan penguatan sistem internal seperti acuan kerja,
ukuran dan komposisi kelompok kerja, sistem komunikasi, hubungan-hubungan tanggung jawab atau wewenang. Pendekatan struktural dibagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari, yang pertama, melalui aplikasi prinsip-prinsip perancangan organisasi klasik. Pendekatan ini berusaha untuk memperbaiki penciptaan pembagian kerja yang tepat dari tanggung jawab jabatan para anggota organisasi, pengubahan rentang manajemen, deskripsi jabatan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu melalui desentralisasi. Hal ini didasarkan pada penciptaan satuan-satuan organisasi yang lebih kecil dan dapat berdiri sendiri dan memutuskan perhatian pada kegiatan yang berorientasi tinggi. Hasilnya akan berupa perbaikan prestasi kerja. Yang ketiga, yaitu melalui modifikasi aliran kerja dalam organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa aliran kerja dan pengelompokan keahlian yang tepat akan berakibat kenaikan produktivitas secara langsung dan cenderung memperbaiki semangat dan kepuasan kerja. Yang kedua adalah pendekatan teknologi. Untuk memperbaiki prestasi, F.W. Taylor dan pengikutnya mencoba menganalisa dan memperbaiki interaksi-interaksi pada karyawan dan mesin-mesin untuk meningkatkan efisiensi sehubungan dengan perubahan teknologi. Ada kalanya perubahan yang dilakukan ternyata sering tidak cocok dengan struktur organisasi. Hal ini dapat menciptakan ketidaksenangan dan pemutusan hubungan di antara para anggota organisasi. Akibatnya, terjadi penurunan produktivitas, lebih banyak kecelakaan, dan tingkat perputaran karyawan yang tinggi. Penggabungan pendekatan struktural dan pendekatan teknologi bermaksud memperbaiki prestasi melalui perubahan berbagai aspek, baik struktur organisasi maupun teknologinya. Contohnya, pengenalan teknologi baru yang diikuti pengorganisasian kembali. Yang ketiga adalah pendekatan orangnya. Pendekatan orang bermaksud untuk mengubah secara langsung perilaku karyawan melalui pemusatan pada keterampilan sikap, persepsi, dan pengharapan mereka sehingga dapat melaksanakan tugas dengan efektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang resistensi terhadap perubahan. Dampak utama dari kesalahan yang dilakukan dalam mengelola perubahan adalah munculnya resistensi dari seluruh anggota yang terkait terhadap perubahan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Kreitner dan Kinnicky mendefinisikan resistensi terhadap perubahan sebagai suatu reaksi emosional maupun tingkah laku yang muncul sebagai respon terhadap munculnya ancaman, baik nyata atau imajiner, bila terjadi perubahan pada pekerjaan yang rutin. Adapun beberapa hal yang menjadi alasan terjadinya resistensi terhadap perubahan organisasi yaitu, yang pertama adalah kebiasaan. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang hidup dari kebiasaan yang dibangunnya. Kebiasaan ini akan lebih mempermudah manusia untuk menjalankan kehidupannya yang sudah cukup kompleks. Saat dihadapkan pada perubahan, maka manusia akan cenderung untuk enggan melakukan penyesuaian atas kebiasaan yang selama ini sudah mereka lakukan. Sebagai contoh, seseorang akan cenderung untuk melalui rute perjalanan menuju kantor yang biasa dilaluinya setiap hari yang jarak tempuhnya lebih panjang dibandingkan melalui jalur baru yang belum ia kenal yang jarak tempuhnya lebih pendek. Yang kedua adalah ketakutan terhadap munculnya dampak yang tidak diinginkan. Perubahan tak jarang menimbulkan ketidakpastian, karena perubahan membuat seseorang bergerak dari suatu situasi yang ia ketahui menuju pada situasi yang tidak diketahuinya. Akibatnya, orang yang bersangkutan akan merasa takut bahwa dampak perubahan akan merugikan dirinya. Selanjutnya yang ketiga adalah faktor-faktor ekonomi. Berkurangnya penghasilan, kenaikan gaji yang tidak sesuai harapan, meningkatnya ongkos angkutan, transportasi, merupakan faktor-faktor ekonomi yang dapat menjadi penyebab munculnya resistensi terhadap perubahan. Bila perubahan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar terhadap seseorang, maka dapat diramalkan bahwa resistensi dari orang yang bersangkutan terhadap perubahan akan semakin kuat. Selanjutnya adalah yang keempat, tidak adanya kepercayaan dalam situasi kerja. Seorang manajer yang membangun hubungan kerja dengan bawahannya atas dasar ketidakpercayaan akan lebih mungkin menghadapi resistensi dari bawahannya bila ia menggulirkan perubahan. Sementara, seorang manajer yang mempercayai bawahannya akan memperlakukan perubahan sebagai hal yang sifatnya terbuka, jujur, dan partisipatif.
Di sisi lain, bawahan yang dipercaya oleh atasannya akan mungkin untuk melakukan upaya yang lebih baik dalam menghadapi perubahan dan melihat perubahan sebagai sebuah kesempatan. Hal ini terjadi karena tumbuhnya kepercayaan atau ketidakpercayaan dalam hubungan kerja yang bersifat timbal balik. Selanjutnya, yaitu takut mengalami kegagalan. Proses perubahan pada pekerjaan yang bersifat menekan karyawan akan dapat memunculkan keraguan pada karyawan akan kemampuannya untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Keraguan ini lambat laun akan mengikis kepercayaan dirinya dan melumpuhkan pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Selanjutnya adalah hilangnya status atau keamanan kerja. Pemanfaatan teknologi atau sistem administrasi yang baru di dalam dunia kerja pada suatu sisi dapat mempercepat proses kerja. Namun pada sisi lainnya akan dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah pekerjaan. Dampak inilah yang dikhawatirkan oleh para karyawan bila terjadi perubahan. Buat sebagian besar karyawan, hilangnya pekerjaan dapat diartikan sebagai hilangnya status dan juga hilangnya penghasilan. Untuk alasan inilah maka para karyawan cenderung untuk resisten terhadap perubahan. Selanjutnya adalah tidak ada manfaat yang diperoleh dari perubahan. Seseorang akan melakukan resistensi terhadap perubahan bila yang bersangkutan memperkirakan atau melihat bahwa dirinya tidak akan mendapat manfaat bila melakukan perubahan. Setelah kita membahas tentang apa saja yang dapat menyebabkan resistensi atau penolakan terhadap perubahan, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengatasi resistensi terhadap perubahan. Untuk menangani penolakan atau resistensi terhadap perubahan, organisasi atau perusahaan dapat melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu melakukan pendidikan dan komunikasi. Memberikan penjelasan tentang kebutuhan akan perubahan dan logika dari perubahan kepada individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan. Pendekatan ini digunakan bila ada kekurangan informasi atau informasi yang tidak tepat serta kekurangan analisanya. Yang kedua yaitu melakukan partisipasi dan penyertaan. Meminta atau mengikut sertakan anggota organisasi untuk membentuk mendesain perubahan. Pendekatan ini dapat digunakan bila pemrakarsa tidak mempunyai semua informasi yang dibutuhkan untuk mendesain perubahan dan orang lain mempunyai kekuatan cukup besar untuk menolak perubahan. Yang ketiga yaitu memberi fasilitas dan dukungan. Memberikan program pelatihan ulang, liburan, dukungan emosional, dan memahami orang yang terpengaruh terhadap perubahan. Pendekatan ini dapat digunakan bila orang akan menolak karena masalah penyesuaian. Yang keempat, perusahaan dapat melakukan negosiasi dan persetujuan. Melakukan negosiasi dengan penolak potensial akan mengusahakan surat pemahaman tertulis. Pendekatan ini digunakan bila beberapa orang atau organisasi dengan kekuatan besar akan menolak perubahan. Yang kelima, perusahaan atau organisasi dapat melakukan manipulasi dan pemilihan menjadi anggota. Memberikan peran yang diinginkan oleh orang yang berpengaruh dalam mendesain atau mengimplementasikan proses perubahan. Pendekatan ini digunakan bila taktik lain tidak akan berhasil atau terlalu mahal. Dan yang keenam, perusahaan dapat melakukan pemaksaan secara terang-terangan dan terselubung. Menakut-nakuti dengan kehilangan pekerjaan atau pemindahan, tidak dipromosikan, dan sebagainya. Pendekatan ini digunakan bila kecepatan dalam proses perubahan diperlukan dan pemrakarsa perubahan memiliki kekuatan yang cukup besar. Dalam dunia modern saat ini, terdapat banyak perubahan-perubahan dalam berbagai hal, seperti perubahan budaya organisasi, peningkatan mutu yang berkelanjutan, proses perekayasaan ulang, dan penanganan stres karyawan. Hal itu semua merupakan pertimbangan yang sangat penting bagi para manajer.